Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan menyampaikan sebuah fatwa tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan karamatul auliya atau karomah para wali. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan karomah? Yang kedua, apakah tindakan santri yang berlomba-lomba dalam mengurus jenazah kiainya, baik mengkafani, mensolati dan menguburkannya dengan alasan agar mendapatkan karomah, apakah itu ada dasarnya? Apakah ada tuntunannya? Baiklah, yang pertama, karomah berasal dari bahasa Arab, yakni karomatun atau dibaca karomah. Maknanya adalah kemuliaan, kemurahan hati dan sifat dermawan. Tapi dalam masyarakat karomah mengalami perluasan makna, yakni hal-hal yang luar biasa yang terdapat pada diri seseorang yang mereka sebut dengan wali Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat-thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami juga memberikan rezeki kepada mereka dari hal yang baik-baik, dan kami juga mengutamakan mereka dari kebanyakan makhluk berupa kebanyakan yang luar biasa. Nah, yang dimaksud dengan kemuliaan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada anak Adam berupa kelebihan, berupa tubuhnya yang sangat ideal. Kemudian manusia diberikan akal untuk membedakan baik dan buruk. Kemudian manusia diberikan ilmu untuk memudahkan kehidupannya. Dan manusia diberikan pemahaman kepada ucapan, memahami isyarah atau petunjuk-petunjuk, dan mengambil sesuatu atau sebab yang bisa membuat dia bahagia dunia dan akhirat. Nah, akan tetapi dalam masyarakat umum, karomah dipahami dengan hal-hal yang luar biasa yang ada pada diri seseorang atau dikenal dengan wali Allah. Apa contohnya anggapan mereka? Seperti terbang di atas udara, kemudian bisa berjalan di atas air, tahan bacok, bisa menghilang dan sebagainya. Ini anggapan mereka. Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan adanya karomah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62 sampai dengan 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Wali adalah orang-orang yang taat, ikhlas dalam beribadah. Mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab dan hari akhir. Mereka menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Dengan kata lain, meminjam istilah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, beliau menjelaskan setiap orang yang bertakwa adalah wali Allah. Beliau mengatakan, faqulu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Setiap orang yang bertakwa adalah walinya Allah. Nah, hal yang menjadi persoalan adalah apakah kita tahu nilai dan derajat takwa seseorang? Karena takwa itu adalah masalah hati. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna." Beliau memberikan petunjuk at-taqwa hahuna, di hatinya, yang mengisyaratkan bahwasanya takwa adalah masalah hati yang tak bisa diukur. Dan dalam sebuah kaidah juga dikatakan, nahnu nahkumu bizahir wallah yahkumu bisarair. Kita hanya menghukumi yang nampak-nampak saja. Jika orang itu baik, kita anggap dia orang baik, ya. Sedangkan masalah hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terkadang ada yang kita lihat kebalikannya, sesuatu yang aneh dan ajaib. Ada seseorang yang ibadahnya tak bagus, jarang solat, tapi disanjung dan dipuji sebagai manusia yang luar biasa. Ada seseorang yang rezekinya berlimpah, namun tak pernah mengeluarkan zakat, ya. Ada orang yang disukai, padahal kemampuannya hanyalah retorika. Hal ini disebut dengan istidraj. Apa itu? Yaitu sebuah proses kemerosotan bagi seseorang secara pelan-pelan atau berangsur-angsur ke arah kehancuran atau kebinasaan. Soal kedua, mengenai tindakan para santri yang berbuat ihsan atau baik kepada gurunya yang telah meninggal dunia, baik itu mengkafaninya, mensolatinya, menguburkan dan mendoakannya. Hal itu sangat dianjurkan dalam agama, apalagi oleh para muridnya yang ketika gurunya masih hidup mereka belajar dengannya. Namun yang disayangkan adalah apabila tujuan mereka itu seperti mengkafani, mensolati, menguburkan agar bisa mendapatkan karomah dari kiai yang sudah meninggal itu, hal itu tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan. Bahkan agama melarang kita untuk mengkultuskan seseorang. Dalam Islam tidak ada yang namanya darah biru, semuanya darah merah, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, iyyakum wal ghulu fid din. Waspadalah kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Bahkan Rasulullah melarang para sahabat berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. Nah, kalau tujuan santri itu berbuat ihsan kepada kiainya agar mendapatkan karomah, maka perbuatan mereka itu salah dan tidak mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Umar bin Khattab yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Dan dalam sebuah kaidah fikih juga disebutkan, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung dengan maksud dan tujuannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulan kita pada siang ini adalah, satu,
Setiap orang yang bertakwa adalah walinya Allah, ya. Yang kedua, tidak boleh gulu atau berlebihan dalam agama. Demikianlah tausiah kita pada siang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.